Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu berhenti mengejar-ngejar mantan. Saat itulah waktunya mantan gak bisa berhenti mengejar-ngejar kamu. Ya, nah jadi kenapa mantan belum kembali? Tambah dikejar, tambah menjauhi. Tambah didekati, tambah dia menghindar. Itu ketika kita mengejar-ngejar mantan, ya. Dan kita pun kemudian merasa kita juga sudah berdoa agar mantan menerima cinta kita kembali, bersedia bersama lagi. Tapi ternyata hingga hari ini doa-doa kita belum juga terkabul. Nah, kenapa demikian? Jadi yang pertama tadi, mantan kita dekati, dia terus menghindari. Mantan kita kejar-kejar terus, dia tambah menjauhi kita. Nah, jadi bahwa intinya ketika manusia itu dikejar-kejar, dia akan jadi sombong. Ya, kadang tuh ya orang berusaha untuk menjadi orang terkenal. Ya, seharusnya kan ketika dia sudah terkenal, kemanapun dia pergi, ada orang ngajak salaman, ada orang minta foto bareng, dan seterusnya. Seharusnya dia nikmati itu, karena kan tujuannya menjadi terkenal. Tapi anehnya, sudah terkenal, kalau misal jalan-jalan di mall tuh, namanya orang terkenal ya, tentu semua orang akan mengenali, ya, sehingga wajar sajalah ya. Jalan sedikit ada yang ngajak salaman, jalan sedikit ada yang ngajak berfoto bareng, dan seterusnya. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi dia menghindar. Ada fansnya yang ngajak foto, dia malah lari pergi, ya, dan seterusnya. Jadi manusia itu begitu. Ya, tambah dikejar-kejar, biasanya akan tambah lari menjauh. Tetapi begitu dia sudah tidak dikenali orang, karena yang namanya zaman kan terus berubah ya, dan setiap waktu, setiap tahun itu akan selalu muncul, hadir, lahir idola-idola baru, orang-orang terkenal yang baru. Nah, ketika sudah jarang orang yang mengenali dia ya, nah di situ tuh baru muncul rasa kangen ya. Kapan nih kalau keluar ada orang yang mengenali, ada yang ngajak foto bareng, ada yang ngajak salaman, ada yang minta tanda tangan seperti dulu. Ketika justru orang sudah tidak peduli kepada dia karena sudah bermunculan idola-idola yang baru. Nah, jadi manusia biasanya begitu. Ya, ketika dikejar-kejar dia menjauh. Tetapi saat orang sudah tidak peduli, nah di situ dia akan merindukan masa-masa di mana orang-orang mengenali dia, mendekati dia, dan seterusnya tadi. Mantan kurang lebih juga seperti itu. Saat kita kejar-kejar, mantan jadi tambah sombong. Dikejar-kejar, larinya jadi tambah cepat. Didekati, dia akan terus berusaha untuk menghindari ya. Jadi tambah sombong, merasa dirinya idola sekarang ya. Nah, tetapi ketika kita menjauhinya, maka disitulah dia akan mulai bertanya-tanya, kemana kita sekarang? Di situ dia akan mulai mencari tahu tentang kita, kenapa kita menjauhinya.
ya, dan disitulah akan mulai muncul rasa kangennya kepada kita. Nah, sekarang itu mengejar-ngejar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan doa-doa kita? Jadi sesungguhnya ya, doa-doa kita ketika kita menghabiskan begitu banyak tenaga, pikiran, energi, biaya, hati, ya itu hati juga sangat terpacu begitu ketika kita mengejar-ngejar mantan tuh. Hati kita merasa kecewa, hati kita memiliki harapan yang sangat besar begitu. Jadi rasanya seperti pernah ya main roller coaster itu, naik turun seperti itu. Dan itulah yang kemudian membuat kenapa doa-doa kita menjadi belum terkabul. Ya, jadi bukan tidak terkabul ya. Jadi bukan itu ya. Tetapi belum terkabul. Kalau tidak terkabul itu artinya ya tidak akan pernah terkabul. Tetapi kalau belum terkabul, belum saat ini, masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki agar doa tadi menjadi terkabul. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Jadi tadi ya kita menjauhi mantan. Dengan menjauhi mantan atau dengan berhenti mengejar-ngejar mantan, banyak hal yang bisa kita hemat. Hemat waktu, hemat tenaga, hemat energi, hemat pikiran ya, hemat biaya, dan yang pasti hemat hati. Jadi hati kita bisa fokus sekarang untuk memperkuat dan memperbaiki kualitas dari doa-doa kita ya. Kalau kemarin kita memang berdoa agar mantan kembali, tapi kita berdoanya dalam keadaan capek ya. Dalam keadaan hati yang baru seperti roller coaster tadi, sehingga saat berdoa capek, orang berdoa dalam keadaan capek itu sulit untuk bisa menghadirkan hati dan pikirannya. Capek, ngantuk ketika berdoa. Apalagi saat berdoa tadi, hatinya juga tidak bisa fokus, tidak bisa hadir ya, karena tadi terlalu banyak hal yang dirasakan, pikiran terlalu banyak hal yang difikirkan. Sehingga ketika berdoa, dalam keadaan capek, mengantuk, pikiran melayang kemana-mana, hati tidak bisa hadir. Dan itulah yang menyebabkan kenapa doa-doa kita belum terkabul juga. Padahal kunci, ya sering saya sampaikan ini, terkabulnya doa adalah hadirnya hati dan pikiran di dalam berdoa. Doanya bisa sama. Kita lihat orang berdoa, ya, doanya sama dengan doa kita. Tetapi kok cepat sekali dia terkabul. Sementara kita belum terkabul juga. Yang membedakan adalah kualitas kehadiran hati dan pikirannya saat berdoa. Karena itu, di dalam sebuah hadis kita diajarkan, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin doa akan terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah
tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya, jadi ketika kita berhenti mengejar-ngejar mantan, nah di situ tuh kualitas doa kita akan meningkat. Karena kita bisa berdoa dengan segar, dengan bugar, dengan hati dan pikiran yang hadir, maka insya Allah doa kita akan terkabul. Ketika kita berhenti mengejar-ngejar mantan, ya, kita bisa berdoa dengan kualitas yang terbaik, maka saat itulah mantan tidak bisa berhenti mengejar-ngejar kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.